Boss he. Aku lupa bawa kunciku, aku ambil dulu. Bagaimana kalau pakai mobilku saja? Mobilmu. Itu di sana. Ayo pergi. Ini di mana? Sekarang aku tinggal di sini. Ayo masuk lihat. Ayo. Pelan-pelan. Ayo Juju. Ayo masuk lihat. Duduklah. Duduk. Ayo minum air. Berapa banyak hal yang kamu sembunyikan dariku? Kalau aku bilang cuma satu kamu percaya. Katakanlah. Lihat. Ini foto keluarga kita. Aku cuma sembunyikan satu hal ini. Ingat aku pernah bilang padamu. Ayah ibuku berdagang kecil-kecilan. Aku tidak bohong. Mereka dulu memang berdagang kecil-kecilan. Tapi kemudian semakin besar. Ini foto 10 tahun lalu. Saat itu Hile kelas 3 SMP, aku kelas 3 SMA. Kemudian dia pergi ke Inggris. Tapi ini foto keluarga terakhir kita. Kenapa terakhir? Hubungan ayah ibuku sudah retak sejak lama. Ayahku punya selingkuhan. Tapi mereka tidak bercerai demi kami. Kemudian bertahan sampai aku kuliah. Hile keluar negeri baru mereka resmi bercerai. Aku waktu itu ngotot mau jadi polisi, mereka tidak setuju. Menyuruhku mengurus perusahaan keluarga. Aku marah dan bertengkar dengan mereka lalu kabur dari rumah. Setelah keluar tidak pernah kembali. Karena kamu mau jadi polisi. Karena mereka bercerai. Aku merasa rumah ini sudah hilang. Kamu tahu kenapa aku sekarang kembali mencari kamu? Karena aku tahu. Hanya saat aku bersamamu, aku merasa seperti pulang ke rumah.
Kamu juga tidak kembali mencari aku. Aku sudah telepon kamu berkali-kali kalau bukan karena ayahku. Tahu nggak? Waktu aku resign, aku merasa hampa banget. Aku benar-benar hancur putus asa. Aku pikir kita pasti udah selesai. Kita nggak mungkin bisa bersama lagi. Kenapa? Karena ayahmu itu tembok yang nggak bisa aku tembus. Aku nggak bisa melewatinya. Akhirnya aku pergi ke gunung. Aku pengen lupa sama kamu, lupa sama semua ini. Aku pikir kalau aku bisa bertahan. Melewati masa ini semuanya bakal baik-baik aja. Tapi aku salah. Di gunung baik lagi motong kayu atau masak. Atau lagi hiking. Setiap menit aku mikirin kamu. Nggak bisa hilang. Baik lagi tidur atau bangun. Aku nggak lebay. Setiap detik. Aku terus-terusan merindukanmu, nggak bisa dikontrol. Nggak bisa hilang, aku juga nggak tahu kenapa. Suatu hari aku hiking 120 km. Aku jalan seharian semalaman. Aku capek banget waktu sampai di camp. Aku udah nggak tahu lagi siapa namaku, beneran. Ya gitu deh. Aku tetap nggak bisa berhenti mikirin kamu. Kamu bicara bagus banget. Tapi kamu tetap nggak datang cari aku. Ada alasannya, aku kasih tahu. Kali ini aku nggak mungkin lagi berperang tanpa persiapan. Aku nggak mau kacau kayak dulu lagi. Setelah turun gunung, aku langsung mulai rencana kedua. Jadi kamu bisa kasih tahu aku rencanamu apa? Aku kasih tahu kamu, jangan ketawa ya. Kamu duluan yang bilang. Aku langsung beli perusahaan properti, ngurus komplek perumahan kamu. Apa katamu? Kamu beli perusahaan properti. Ya, ini cara yang paling langsung. Jadi aku bisa ketemu kamu setiap hari. Sekalian jaga kamu dan ngambil hati ayahmu. Emangnya keluarga kamu kaya sampai mana? Main sampai kapan lagi? Sekarang kan waktu istirahatku, kenapa aku nggak boleh main? Siapa yang ngasih kamu izin istirahat? Aku juga nggak digaji, aku juga nggak punya uang. Yang aku punya cuma surat perjanjian jual diri. Puas? Maksudnya? Lo sebenarnya anak orang kaya beneran ya? Aku benci dipanggil anak orang kaya. Aku paling benci kata itu. Lo bilang siapa yang gak anak orang? Siapa yang lahir dari batu ya? Kita semua anak orang. Tapi kita nggak punya hak untuk milih generasi sebelumnya. Bener nggak? Yang perlu lo tahu adalah, aku nggak berubah aja. Lo nggak lihat perbedaan kita sekarang? Jujur antara kita. Beneran nggak ada perbedaan mendasar. Dulu lo cuma polisi kecil. Aku juga cuma artis kecil, tapi sekarang aku masih artis kecil, tapi lo dari naik sepeda jadi naik mobil mewah. Tapi aku masih naik Kiki. Sama rumah ini. Perbedaannya terlalu besar. Jujur dengerin aku dulu. Lo coba pikir dari sudut pandang lain. Lihat, jangan fokusin semua perhatian sama tenaga ke hal-hal materi di luar ya.
Dulu aku nggak punya uang, cuma polisi kecil. Sekarang lo bilang aku anak orang kaya. Tapi Hisin tetap Hisin kan? Bener nggak? Hisin. Lo tahu dulu bapakku bilang apa? Dia bilang Hisin cuma polisi kecil nggak punya rumah sama mobil. Tapi lo tahu aku bilang apa? Aku bilang itu masih lebih baik dari anak orang kaya. Karena waktu itu aku mikir gitu. Tapi sekarang, lo tahu, aku mikir banyak banget akhir-akhir ini. Aku mikir kalau lo sama orang lain nggak ada apa-apa. Bahkan kalau lo nggak punya kerjaan, aku nggak akan ninggalin lo. Karena kita saling cinta beneran. Iya. Terus sekarang kita saling cinta beneran nggak? Lo bisa cinta aku waktu aku nggak punya uang, cuma polisi kecil. Sekarang aku punya sedikit uang. Kamu malah tidak mencintaiku lagi. Ini tidak masuk akal. Kamu bukan cuma punya sedikit uang, kamu terlalu kaya. Ini hal yang bagus, Juju. Bukan Juju. Kamu sekarang tiba-tiba tidak bisa menerima ini. Tidak apa-apa, perlahan-lahan beradaptasi. Ayo sentuh aku. Lihat aku baik-baik. Hisin, aku mohon jangan paksa aku. Aku tidak berubah sama sekali, lihat aku. Aku tidak memaksamu. Sekarang jadi anak orang kaya juga kamu bisa berpikir apa saja. Tapi aku harap kamu mengerti satu hal, semua yang aku lakukan. Untuk kebaikan kita berdua, tahu? Semua ini agar kita bisa bersama. Sesederhana itu, tidak ada maksud lain. Bukan. Sekarang kamu mau aku mundur lagi. Jual rumah, jual mobil, jadi orang miskin. Mengemis di jalan, kamu senang ya? Itu maksudmu? Kamu sebenarnya mau apa? Perubahannya memang agak besar. Aku kasih kamu waktu, tidak memaksamu. Juju, maaf. Juju, maaf, aku tidak seharusnya marah padamu. Juju, aku tahu kamu sekarang sulit menerima. Aku benar-benar salah, Juju. Asalkan kamu senang. Aku bisa apa saja, oke? Aku menunggumu. Kamu tidak perlu membalas, oke? Jangan takut, semua salahku. Juju. Terima kasih sudah mengantarku pulang. Nanti tidak usah diantar lagi. Juju, bisakah kamu jangan terlalu sopan padaku? Aku tidak tahan. Aku merasa kamu menjauhiku. Aku sangat sedih. Bukan tadi aku memang bersikap tidak baik. Aku agak buru-buru, aku marah padamu. Aku minta maaf. Aku kasih kamu waktu. Aku tahu kamu sulit menerima. Tidak apa-apa, aku menunggu. Sekarang aku sudah sampai di kompleks ini. Aku akan menunggumu setiap hari. Aku bakal tetap di sini, gak akan pergi. Hisin, aku masih merasa. Perbedaan antara kita terlalu besar beneran. Juju, dengerin aku. Sejak awal kita udah punya perbedaan. Tapi kamu tahu isi hatiku. Dari awal, aku nggak pernah punya niat lain.
Aku cuma pengen jadi polisi. Benar kan kamu ngerti itu? Tapi buat aku, kamu cuma seorang polisi kecil. Tapi sekarang perubahanmu. Aku lakukan semua ini biar kita bisa bersama. Aku baru sekarang mewarisi bisnis keluarga. Dan aku punya rencana. Aku pasti bisa meyakinkan ayahmu. Biar ayahmu menikahkan kamu sama aku. Ayo pergi. Beneran-beneran. Percaya sama aku ya Juju, maaf aku lakukan semua ini. Semua ini biar kita bisa bersama. Ju dan Niu pura-pura nggak kenal ya. Siapa tadi itu? Pulang jangan ngomong sembarangan. Mau keluar ya? Jalan-jalan. Aku kira mau jemput aku. Nggak, aku juga baru pulang. Aku nggak ikut. Mungkin kamu istirahat aja. Apa sih? Kalian berdua ngapain? Beneran pulang awal nggak sebaik pulang pas. Jangan ngomong sembarangan. Aku ngomong apa sih, aku belum ngomong. Gimana pasnya cerita dong. Nggak ada apa-apa, tadi kita pulang bareng. Kamu aku ngapain? Siapa kamu? Sombong apa sih, cuma naik Land Rover jelek. Males ngomong sama kamu. Siapa yang mau ngomong sama kamu? Land Rover itu apa? Land Rover, ya macan di jalan. Hewan nggak usah dihiraukan. Land Rover itu mobil, namanya Land Rover. Coba kamu baca. Itu mobil-mobil Jeep. Harganya paling nggak 80 juta lah. Tapi hari ini mengantar Ju dan Niu pulang ini. Harusnya minimal 15 juta. Kayaknya emang beneran kaya ya. Anda tadi minta saya cekin soal Sinle Real Estate itu. Gimana sih, saya juga mau tanya nih. Itu Sinle Real Estate kamu cek di mana sih? Masih bisa dilihat gak di internet lah? Bisa, ayo. Kamu ngapain sih bikin kaget aja? Saya udah nunggu lama loh. Aduh, Kangen aja. Kamu tadi pergi kemana sih? Jangan-jangan ketahuan. Sama bapaknya ketahuannya. kok kamu tahu? Siapa dong saya? Bapaknya suruh anaknya telepon buat cek Sinle Real Estate. Saya juga belum ngerti. Ju Jianqi. Iya, Kapan kamu bisa deket sama dia? apa sih maksudnya dekat? Saya lupa bilang. Anaknya sekarang karyawan saya. Karyawan kontrak. Saya suruh ngapain ya ngapain. Dia nurut aja sama saya. Gimana sih, jujur deh? Gak ada apa-apa. Bapaknya segitunya ya? Kali ini bukan bapaknya. Tapi Juju kita. Gak apa-apa.
Di sini. Duduk sini mau lihat ga? Lihat profil grup tim pemimpin. Wakil Presiden. Wakil Presiden. Lihat deh di bawah orang lain tulisannya apa. Ada direktur operasi, direktur keuangan, direktur desain. Ada semua cuma dia ini, gak ada tulisannya. Wakil Presiden. Ngerti ga? Ngerti apa sih bukan? Dia namanya Hisin, adiknya Hile. Perusahaan ini, namanya Sile Real Estate. Iya. Maksud Anda, Hisin itu punya Hile. Kenapa belanja segitu banyak? Ju dan Niu kemari. Mau kemana? Ayo kemari, aku mau ngobrol sama kamu. Apa sih? Mandi apa sih? Siapa yang belum mandi? Apa sih? Kamu tahu siapa Hisin? Enggak tahu. Sikap apa itu? Lihat deh wakil presidennya. Dia orang kaya. Aku bilang kamu ini. Ini kayak rezeki nomplok jatuh di kepala kamu. Ada hubungannya sama aku. Sikap apa itu aku bilang? Hisin orang kaya, kamu tahu dia punya uang berapa? Uangnya berapa ada hubungannya sama aku? Aku bilang kamu harus cepat baik sama dia. Harus sekarang juga secepatnya. Aku bilang kalau kamu baik sama dia, kamu bisa pakai uangnya buat handuk mandi. Norak banget sih kamu. Aku emang norak beneran. Aku bilang kamu pakai apapun buat mandi, ini rezeki nemplok. Jatuh di kepala kamu bukan rezeki. Diamond segede hati samudra. Orang gila harus minum obat. Aku ngaku aku orang gila. Tapi kamu ngaku kamu sakit. Kamu tahu pentingnya uang itu apa? Aku bilang Hisin baik sama kamu. Dia beli apartemen kita. Dia udah cukup tulus, kamu nggak tahu kenapa. Lihat deh kamu kayak ketemu harta karun. Malu enggak sih? Kamu bilang Hisin ini emang aneh. Bos kayak gini nggak mau jadi. Jadi polisi kecil di kantor polisi. Kamu bilang emang lucu, mau kemana? Aku mau mandi, kamu mau apa? Siapa yang belum mandi? Aku bilang kalian berdua harus baik, harus. Ngeliatin aku kenapa? Apa aku ngomongin yang ada di hati kamu? Kamu tahu kalian berdua bisa apa? Pura-pura baik. Aku suka uang. Aku tahu pentingnya uang. Kalian berdua duduk di sini mikirin baik-baik. Apa pentingnya uang? Kembalikan laptopku. Apa sih? Ada apa? Bukan kamu sudah marah-marah ke adikmu, sekarang marah-marah ke aku lagi. Kapan aku marah-marah ke kamu? Ayah aku hari ini benar-benar capek. Tolong biarkan aku saja. Apakah sudah berbaikan atau belum? Datang melihatku. Menabrak tembok, memukulnya juga percuma. Aku bilang Juli kalau kamu melakukan ini. Aku rasa agak tidak bermoral. Benar juga. Kemarin kamu bagaimana membaca surat terima kasih itu? Dengan penuh perasaan. Membuat orang menangis hari ini buru-buru. Lalu mau mengusir orang. Perubahanmu terlalu besar. Aku ini menemukan kesalahan, memperbaiki masalah. Segera menghentikan kerugian. Belajar banyak kata baru. Kalau begitu aku tanya kamu, dia salah di mana? Salah bilang dong. Salah banyak, salah tidak bisa bilang kan. Pukul tidak bisa bilang.
Percuma kekuatan kecil. Kekuatan kecil lihat aku. Percuma lihat aku percuma. Posisi saja, tidak benar gimana masuk satu masih masuk. Kamu terus pukul. Sini gimana. Ingat-ingat ya nanti giliran kamu. Ini kesalahan gimana? Pusat kegiatan lansia. Benar apa itu pusat kegiatan lansia? Kita ini lansia, bukan bagaimana bukan lansia, kita bukan lansia. Lihat kalian ini tidak belajar apa-apa. Aku tidak lulus SD. Untung di haku masih tersimpan apa sih? Apa itu lansia dengar? Baru-baru ini, Organisasi Kesehatan Dunia PBB menentukan pembagian usia manusia yang baru. 44 tahun ke bawah adalah pemuda. 45 tahun sampai 59 tahun adalah orang setengah baya. Orang setengah baya. 60 tahun sampai 74 tahun adalah lansia muda. Masih lansia muda. 75 tahun sampai 89 tahun baru lansia. 90 tahun ke atas adalah lansia panjang umur. Itu disebut bintang tua ini yang dikatakan PBB. Ada apa lagi ini? Ini kesalahannya ada masalah apa? Kalau menurut aturan PBB, tempat kegiatan kita ini seharusnya disebut pusat kegiatan lansia. Tapi mereka terlihat ramai dan meriah ya kan? Sebenarnya, kita malah dikucilkan. Informasi penting seperti ini bisa salah. Lauju. Ini benar-benar tidak seru. Ini namanya cari masalah tahu tidak? Mereka sudah mengeluarkan banyak uang menyediakan tempat kegiatan yang bagus, kamu tidak berterima kasih. Hanya karena 1-2 kata. Di sini ribut terus. Ini namanya melihat hal besar dari hal kecil. Hal besar mudah dilakukan cukup dengan uang. Kualitas terlihat di mana? Terlihat di detailnya ya kan ya. Jangan hanya mempertimbangkan penampilan. Itu semua rapuh. Sekarang ini masih sedikit. Jangan selalu melihat masalah dengan pikiran orang kaya baru. Lihat ini dibuat berwarna-warni cantik di mana-mana. Langsung tepuk tangan. Tetap sadar bisa tidak? Sadar, saya sangat sadar. Saya dengan jelas melihat. Kemampuan bicaramu sudah pulih sepenuhnya. Ayo. Saya tidak suka kalian yang sok-sokan. Saya berada kalian semalam. Saya berpikir semalaman. Saya berpikir semalaman. Ini bukan inspeksi dari pimpinan. Manajemen rela mengeluarkan uang sebanyak ini. Ini semua uang. Manajemen ini ngapain? Kenapa? Bukan ombak besar, semakin saya dengar semakin terasa. Seperti teori konspirasi. Teori konspirasi tidak terpikir sebelumnya. Setelah dipikir menakutkan. Manajemen ini muncul dalam semalam. Asal-usulnya tidak jelas ya. Bagaimana jika keluarga koruptor di sini cuci uang? Kalian juga membiarkannya dan mengikutinya. Ini namanya bersekongkol ya kan? Apakah kalian sebelumnya tidak pernah memikirkan ini? Tidak pernah. Haruskah kita mengganti perusahaan properti? Meskipun begitu seharusnya tidak. Masih tidak seharusnya. Bukan. Juli mundur selangkah. Perusahaan properti ini, bahkan jika koruptor, atau dijalankan oleh keluarga koruptor, apa hubungannya dengan kita? Kita juga tidak korupsi. Kamu hanya peduli dengan dirimu sendiri. Aku beritahu kamu sekarang masyarakat banyak orang sepertimu. Semangat aki seperti ini. Minai Bobkin Kamarasoten Moral Mazurkit. Merosot. Lauju. Kamu berbicara dengan penuh semangat. Untuk apa? Bukankah tadi sudah kukatakan? Kamu dengar tidak? Dia tidak jujur kepada kita berdua benar. Juli, aku tanya kamu. Si bos itu, apakah pernah pacaran dengan Juju kamu? Ada kejadian itu, bagaimana kamu tahu? Bagaimana aku tahu? Waktu dia masuk aku langsung merasa familiar. Kemudian aku ingat beberapa hari.
Hari sudah gelap, dia masih mengantar Juju pulang. Kamu bilang begitu, aku ingat mereka berdua. Bukan begitu. Jadi aku yang berbuat salah di sini ya. Bukan kamu. Siapa lagi? Perubahan 180 derajat. Bos awalnya baik-baik saja tiba-tiba minta dia pergi. Ini normal. Sangat tidak normal, Julie. Kita semua pikir pemuda itu sangat tampan. Pangeran berkuda seperti kata sekarang. Dia disebut Gao Fushuai. Di belakangnya, berdesak-desakan tidak akan ada. Kamu malah. Otak kamu kemasukan air atau kotoran. Apakah aku Julie orang yang suka kemewahan? Kamu memang tidak suka kemewahan. Tapi kamu tidak bisa menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Pokoknya, aku tidak setuju. Kenapa kamu pergi? Lihat sendiri WeChat kamu. Apa yang dia posting di grup kita? Apa yang dia posting? Kapal persahabatan. Tiba-tiba terbalik. Apa maksudnya ini? Masuk. Bos ini mohon dilihat. Ini laporan keuangan semester pertama kami. Dan ini laporan kuartal kami. Daftar penugasan personel. Xiao Huang. Mengenai hal-hal di kantor pusat. Mungkin aku tidak bisa langsung. Oh iya. Aku buru-buru memindahkanmu dari kantor pusat di Amerika. Memang agak tiba-tiba. Menyuruhmu datang ke perusahaan properti kecilku ini. Untuk jadi manajer. Apakah kamu tidak merasa keberatan? Tentu saja tidak. Sangat senang bisa melayani Bos He. Terima kasih. Tentang aturan perusahaan kita. Sudah diberitahukan kepada mereka. Tunang saja sudah disampaikan. Bagus sekali. Maka sekarang tergantung padamu. Baik. Sibuk ya. Benarkah, senior? Apa bedanya benar atau tidak? Mengapa? Pulang kerja. Ayo pergi, apa yang tidak bisa kamu lihat? Ada yang menjemputmu. Tentu ada. Naik bintang. Apa naik bintang masih ada stok lama? Senapan diganti meriam. Dia lebih tampan dari dulu, sangat tampan. Juju, maaf membuatmu menunggu. Barusan ada kecelakaan lalu lintas. Tidak terlambatkan. Tidak pas sekali. Bagus sekali, bagus sekali. Xiao Sue sudah pergi. Yang menjemputku sudah datang. Mau aku bantu menutupi? Cepat pergi sana. Kamu sangat tampan. Juju, maaf aku terlambat. Ayo kita pergi. Bukannya aku sudah bilang jangan jemput aku. Iya, kalau kamu bilang jangan jemput ya aku nggak akan datang. Kalau gitu aku bodoh banget dong. Kita kan sudah berjanji ya. Kalau kamu dilarang berkendara aku harus jemput kamu kan. Tapi kamu juga nggak melakukannya. Jadi aku harus menebus kesalahanku. Kedepannya aku nggak perlu bertugas lagi. Aku akan datang setiap hari mulai sekarang. Hisin. Aku mau sendirian dulu. Siapa itu sendirian? Aku nggak bercanda, kamu pulang dulu aja. Aku duluan ya. Jangan dong. Udah datang kok. Apa karena dia? Bukan karena aku merasa jarak antara kita terlalu jauh. Aku nggak bisa menerimanya. Dengan dia jaraknya nggak jauh dong.
Juju, Bukannya aku sudah bilang ya, kedepannya kamu nggak perlu jemput aku lagi, nggak perlu beli bunga buat aku lagi, terima kasih ya. Juju kamu lagi nggak enak hati ya? Gimana kalau aku ajak kamu refreshing? Kita nonton film yuk. Bukan, Bro, aku bisa ngobrol berdua sama kamu nggak? Hisin, kamu mau apa? Nggak usah tegang, cuma ngobrol aja. Juju nggak apa-apa. Bukannya kamu mau ngobrol? Ayo. Bro. Karena kamu partner adikku. Jadi aku sabar-sabar aja sama kamu. Kamu jangan nggak tahu diri. Aku harap kamu segera menjauh dari pacarku. Denger nggak, kalau nggak akibatnya nggak bisa dibayangkan. Kamu ngerti nggak? Mr. He Boss He. Dua hal. Pertama, aku suka sama Juju waktu aku ngejarnya. Aku nggak tahu kalau kamu ada. Kedua, cowok belum nikah, cewek juga belum nikah. Juju sudah menikah denganmu. Maka aku punya hak untuk mengejarnya. Dia juga bisa menerimaku. Jika perhitunganku tidak salah. Segera, aku dan Juju akan menjadi pasangan yang sangat bahagia. Selamat tinggal. Kamu main kotor denganku ya? Hisin, lepaskan. Bos He. Hisin, Kalau tidak aku akan menelepon polisi. Coba saja. Kalau tidak aku akan menghubungi pengacara. Hisin, kalau kamu berani menyentuhnya hari ini, kamu tidak akan pernah melihatku lagi seumur hidupmu. Jangan ikut aku. Ju dan Niu sudah selesai belum? Apa yang terjadi? Lihatlah sikapmu ini, aku peduli padamu. Biasanya kamu yang peduli padaku. Hari ini aku yang peduli padamu. Matahari terbit dari barat. Tidak. Apa sebenarnya yang kamu pikirkan? Apa yang kamu maksud? Apa yang kamu pikirkan tentang Hisin? Biar aku menganalisisnya untukmu. Memberi saran. Kalau begitu katakanlah. Baiklah, aku akan memberitahumu. Baiklah menurutku. Kamu dan Hisin ini harus segera berbaikan. Lalu majukan hubungan kalian selangkah lebih jauh. Dia memberimu keuntungan apa? Ju dan Niu, apa maksudmu? Aku Jujianki, orang seperti itu. Apakah kamu orang seperti itu? Tapi kamu memang melakukan hal seperti itu. Bagaimanapun sekarang Hisin juga sudah punya uang, apa yang kamu inginkan. Dia bisa membelikannya untukmu kan? Aku bilang ya. Aku sudah lebih dari sebulan tidak melihatnya. Bohong, aku adalah cucumu. Bukan sebelumnya kamu dan Shifu selalu kompak. Menentangnya kamu, kenapa hari ini? Siapa yang kompak dengan Shifu? Aku ini orang yang berpihak pada kebenaran. Kebenaran di pihak mana, aku akan berpihak di sana. Lagi pula Hisin. Sama rekan kerja perempuannya, seharusnya nggak ada apa-apa. Benarkan selain itu. Yang kita bilang selingkuh-selingkuh itu. Bukan selingkuh sama sekali. Itu adik kandungnya. Kita salah tuduh dia. Aku nggak pernah salah tuduh dia. Itu kamu dan Shifu yang selalu salah tuduh dia. Aku juga nggak salah tuduh dia, itu Shifu yang salah tuduh dia. Kamu dan Hisin, kalian berdua korban. Masih ada yang mau bilang? Ada. Aku baru aja. Beneran. Jadi Hisin ini. Dari sisi kesetiaan dan ketulusan. Itu 99%, tapi Ayah kita salah tuduh dia kan. Sampai bikin dia kehilangan pekerjaan. Tapi Hisin gimana? Nggak dendam sama keluarga kita. Nggak balas dendam, malah Ngambil alih pengelolaan komplek kita. Menurutmu kenapa? Kenapa? Karena dia cinta kamu. Kenapa dia nggak lakuin itu ke orang lain? Sekarang dia udah kaya kan? Mau cari cewek apa aja bisa. Kalau dia mau.
Udah lama ganti yang baru. Ganti yang baru bilangnya jelek banget. Perumpamaanku kasar tapi masuk akal. Pokoknya, Hisin itu cinta kamu. Aku ngomong dari sudut pandang netral. Menganalisis hal ini buat kamu. Aku keluarga kamu, orang terdekat kamu. Karena aku pasti nggak bakal ngerugiin kamu, benarkan? Ngomong apaan sih, dasar anak kurang ajar. Angin apa yang bawa kamu balik? Udah lama aku balik. Kalau nggak mau ketahuan jangan lakuin apaan sih. Aku peduli sama Ju dan Niu, salah apa? Kasih sayang saudara itu wajar. Wajar apaan, kamu cuma bikin ribut. Udah lama mikir jernih kan, udah ngerti kan? Ngapain sih kamu niat baik buat kakak kamu kan? Masa nggak niat baik, masa aku mau ngerugiin dia? Lo otak kamu kemasukan air ya? Hisin itu anak orang kaya dan playboy. Kamu suruh kakakmu sama dia, cocok nggak sih? Masa iya dia playboy? Belum kamu pulang. Mereka berdua juga cocok kok. Aku kasih tahu ya Jujiangki. Urusan kakakmu ke depannya. Jangan ikut campur. Oke, aku juga serius ngingetin kamu. Kamu juga jangan ikut campur, aku bapaknya, aku adiknya. Sudah, jangan bertengkar. Urusan kedepannya kalian berdua jangan ikut campur. Mandi terus tidur. Puas sekarang. Emangnya kamu datang buat bikin rusuh? Aku sengaja bikin rusuh di tempatmu yang gak punya izin. Apa sih kamu? Aku kasih tahu ya. Urusan kita berdua ke depannya jangan ikut campur. Hisin, nomor teleponmu masih sama kan? Masih sama. Ok. Nanti kita kontak lagi. Oke. Oke deh, bye. Bye, hati-hati ya. Kamu juga hati-hati. Aku bilang Kuolin hati-hati ya. Jangan bangunin tuan muda. Cepetan-cepetan. Semuanya kecilin suara, jangan bangunin tuan muda. Cepetan-cepetan. Tuan muda. Kalian masuk dari mana? Siapa yang ngasih izin kalian masuk? Siapa yang buka pintu? Nggak dengar ya sampai bangunin tuan muda, tuan muda. Iya, nyonya yang suruh kami datang. Katanya kamu baru pindah rumah ya, suruh kami bersih-bersih. Stop, dengerin aku. Pertama, aku bukan tuan muda, jangan panggil aku tuan muda. Kedua, ini rumah kami. Di sini nggak ada nyonya muda. Ketiga, bawa orang-orangmu, bawa barang-barangmu. Langsung pergi dari sini, terima kasih. Bukan tuan muda. Cepetan pergi. Oke, ayo bawa barang-barangnya, cepetan pergi. Hile. Aku kasih waktu 10 detik buat kamu keluar dari sini. Hile.
Aku kasih kamu waktu 10 detik untuk keluar. Cepat-cepat. Duduk, duduk, duduk. Kamu ngapain sih pagi-pagi begini? Kasih kuncinya ke aku. Kenapa? Kenapa kamu yang tanya kenapa? Siapa yang biarin mereka masuk, apa kamu yang buka pintu? Tapi aku nggak kasih kunci ke mereka kok. Jangan main-main sama aku. Dulu kita udah janji gimana? Kunci cuma boleh ke kamu, nggak boleh ke orang lain. Kuncinya kan sama aku nggak kasih ke mereka. Kamu masih ngeles kasih. Enggak. Enggak. Kasih nggak aku pukul lo? Jahat nggak bisa dipercaya. Aku nggak seharusnya percaya sama kamu. Mas, dengerin aku dulu. Sana. Dengerin aku dulu. Jangan pakai cara begitu. Mas, Berdiri yang benar. dulu mama udah minta ke aku beberapa kali. Aku nggak kasih, tapi kamu juga tahu. Dia itu aku nggak bisa nahan. Jadi aku cuma sementara ngejual kamu. Ngejual ada yang sementara, kamu lucu banget. Nggak bisa dong, aku harus selamat. Aku harus hidup dulu baru bisa jagain kamu. Udah deh kamu. Kamu ngapain sih? Cuma beberapa pembantu yang masuk, mama kan nggak dateng. Kamu mau dia masuk, aku kasih tahu. Kalau dia masuk aku langsung pindah, kita nggak bakal jadi tetangga lagi. Tahu nggak? Tahu? Sampai segitunya. Denger ya, aku nggak bakal biarin dia dateng ke rumah kita ngatur-ngatur. Aku nggak bakal kasih dia kesempatan sedikit pun, nggak bakal. Tahu? Aku percaya kamu sekali lagi. Atau aku ambil kuncinya untuk selamanya. Bikin makanan buat aku dong. Makan obat sakit kepala. Hati-hati, cepat dan efisien, semangat. Bunga ini taruh di sini. Kesini taruh di sini. Orang di belakang, semua barang harus diangkat. Barang di luar. Bawa semuanya kembali, taruh di atas. Ayo cepat-cepat. Mari kita atur dengan baik. Ini taruh di sini, hati-hati, ayo taruh di sini. Ya, taruh semuanya di atas meja. Di belakang, cepat-cepat. Ya, pindahkan meja ini. Siapa yang menyuruh mereka mengaturnya seperti ini? Ini perintah manajer Huang. Dia di mana? Di atas. Bunga ini geser ke belakang. Kay sini dekatkan ke dinding. Ya, hati-hati, taruh di sana. Meja ini ayo atur dengan rapi. Harus simetris dengan kursi. Ya, kurang lebih seperti itu. Ayo susun barang-barang ini dengan rapi. Susun dengan cantik. Bos Hi, Anda datang. Siapa yang menyuruh Anda mengaturnya begitu norak? Bukan Anda. Bos Hao yang mengatur. Dia di mana? Di dalam. Bukan. Bos Hao, maaf tidak menyambut Anda. Anak, Angin apa yang membawa Anda ke sini? datangnya pagi sekali. Masih pagi. Sudah jam 10 lebih, matahari sudah tinggi.
Apa mereka membersihkan kamar dan membangunkan Anda? Apa menurut Anda saya tidak tuli? Sekelompok orang datang mana mungkin saya tidak bangun? Ada apa? Apa yang Anda bicarakan? Saya datang untuk memperhatikan Anda. Anda memperhatikan saya apa yang kita bicarakan dulu. Urusan saya Anda tidak peduli. Kenapa berubah pikiran lagi? Bukan Anda pindah rumah buka perusahaan baru. Ibu harus datang melihat Anda. Anak, Yang sudah disepakati tidak boleh diubah. Urusanku adalah urusanku. Kamu tidak perlu ikut campur. bukan kamu ini beneran. Niat baikku malah kamu anggap remeh. Kamu tahu nggak aku baru turun pesawat semalam. Jet lag aja belum hilang. Pagi-pagi bangun langsung jadi pembantu kamu. Kok malah bikin kamu nggak senang sih? Sudah-sudah pembantu kaya kamu aku nggak sanggup bayar. Kamu cepat-cepat balik aja buat atur jet lag. Mau minum teh? Bukan coba kalau orang lain. Tentu saja aku nggak akan ikut campur ya kan nak. Aku dengar kamu mau balik kerja, kamu tahu nggak betapa senangnya ibu. Aku di luar negeri langsung minta Master Wu. Lihat Feng Shui di sini benar kan? Aku sih nggak suka yang beginian. Kamu sebaiknya pindah aja. Bukan coba kamu bilang kalau dia nggak lihat. Kamu lihat tempatmu yang jelek ini. Kamu mau urus properti aku nggak ada masalah. Tapi setidaknya cari komplek yang lebih bagus. Benarkan minimal yang kamu tinggali yang adikmu tinggali. Harus lebih tinggi kelasnya karena kamu anakku. Tempat macam apa ini? Aku bilang kalau ada rumah aku langsung pindah ke sini, percaya nggak? Apa sih ini? Baru ketemu langsung bertengkar. Setiap keluarga punya masalahnya sendiri ya. Gimana ini? Angkat kakimu, angkat. Rumah itu pelabuhan, aku cuma nempel kaki aja nggak boleh. Kamu lihat nih, kamu makan apa sih yang berantakan ini? Kamu bersihkan. Kamu kenapa pakai baju rapi gini, mau kemana? Mau kemana? Ngomong-ngomong, kamu mau kemana sih? Aku cuma nanya. Nggak makan, kalau nggak makan kamu bersihkan ya. Aku ada urusan. Aku mau keluar dulu. Tolong bersihkan ya. Bersihkan. Aku pergi dulu. Apalagi anakku mana mungkin tinggal di komplek kayak gini, coba kamu bilang. Bos Hao, aku ingatkan kamu. Jangan bicara terlalu sombong. Kamu lupa dulu kita tinggal di mana? Lebih jelek dari ini, benar kan? Kita nggak boleh lupa asal-usul ya kan? Bukan nak, waktu itu kamu memang susah. Aku nggak susah, aku baik-baik aja, aku senang kok. Aku juga sudah besarkan. Kamu senang-senang kok kamu balik lagi. Aku mau balik, kamu ada masalah ya? Kamu ini keras kepala. Kamu mau balik ya balik aja. Ini kan usaha keluarga kita. Bukan semau kamu mau ngapain aja. Jadi maksudmu aku nggak boleh balik ya? Kalau gitu aku langsung pergi aja. Gak, bukan begitu nak, bukan. Ibu dulu kurang memperhatikanmu. Bukan untuk menghidupi keluarga. Agar kamu dan adikmu bisa hidup lebih baik. Benar kan? Hidup seperti ini sudah sangat aku biasakan. Kamu nggak perlu khawatir sama aku ya. Oke. Aku tahu dulu. Banyak hal yang aku lakukan gak baik, sekarang aku sudah sadar. Nak, kamu harus kasih kesempatan sama ibu ya. Aku nggak pernah menyalahkanmu, kamu juga nggak mudah kan? Kamu harus menghidupi keluarga, kapan aku pernah menyalahkanmu, Bu? Aku ini juga mau memperbaiki. Kasih kesempatan sama ibu ya. Memperbaiki, Bos Hao. Hubungan keluarga itu kayak bercocok tanam. Benar? Waktunya tanam ya harus tanam. Benar? Nanti pas panen baru bisa dapat hasil. Benar? Kamu paham prinsip itu, bagus. Bukan. Sudah. Bukan, ibu belum selesai ngomong. Pakai ini. Ibu kesini sebenarnya. 1, 2, 3. Bukan. Ganteng banget Dazeng. Tuan muda. Tuan muda, kamu manggil aku ya.
Silakan Bos Hao pulang bawa tasnya. Nyonya ayo pergi. Ayo pergi, aku masih sibuk. Ayo pergi pelan-pelan, gak usah antar. Sering-sering datang ya. Bos Hao. Aku antar kamu. Xiao Huang. Ambil. Bos Hao, hati-hati di jalan. Bos Hi. Lihatlah bunga-bunga dan barang-barang itu. Xiao Huang. Saya sangat kecewa padamu. Tidak mengerti. Tidak terlalu paham. Karyawan siapa kamu sebenarnya? Bukan Bos Hi Anda. Saya hanya bertanya karyawan siapa kamu. Tentu saja saya karyawan Bos Hi Anda. Lalu kenapa kamu mendengarkan Bos Hao? Bukan Bos Hao, dia bukan Anda. Baiklah, ingat ini. Di sini hanya ada Bos Hi, tidak ada Bos Hao. Mengerti. Tidak akan ada yang berikutnya kan? Pasti tidak akan ada yang kedua. Bagaimana dengan barang-barang itu? Baiklah. Oh ya Bos Hi. Pemilihan ketua komite ini. Saya sudah tahu. Kita punya satu suara di sini. Anda mau pergi sendiri? Atau Harus pergi ya pergi saja. seperti ini? Orang tua itu juga ikut pemilihan. Saya tahu. Seperti ini saya tidak peduli caranya. Asalkan dia bisa terpilih. Mengerti? Pergi. Siapa itu tidak ada nama? Tidak apa-apa, kamu sibuk Xiao Huang. Kamu sibuk Xiao Huang. Bos Ju, angin apa yang membawa Anda ke sini? Bos Hi, saya punya beberapa pekerjaan luar negeri. Untuk melapor pada Anda. Katakanlah. Bos Hi, halo. Sudah lama tidak bertemu. Mari saya rasakan. Bos Hi, lingkungan kantor ini cukup baik. Baiklah. Ayo semua dengar saya, semua barang harus dipindahkan. Semua kembali seperti semula, pindah-pindah. Hati-hati, jangan sampai terbentur. Cepat-cepat masuk dan angkat bunga ini. Ambil kedua pot bunga itu. Ayo semua yang harus dipindahkan. Kalian berdua ambil ini. Bawa keluar semuanya. Semua dari manapun asalnya bawa keluar. Si Ju ini. Apakah dia warga kompleks kita? Bukan, aku belum pernah melihatnya. Si Ju sudah datang, lihat si Ju. Aku baru saja ingin meneleponmu, kenapa takut? Kamu ngapain berdiam diri saja? Jangan bilang hari ini, dandanannya bagus benar. Sepatu kulitnya mengkilap. Jangan khawatir, tidak apa-apa, pakaianku ini agak berlebihan ya. Tidak bagus kok. Ayo sudah waktunya masuk, ayo. Masuk kamu duluan, silakan masuk. Ayo harus aku tarik kamu duluan. Apakah kamu gugup? Biar aku bukakan, pintar, santai saja. Ayo benar-benar. Hari ini kebetulan ke sini. Kebetulan ingin melihatmu. Terima kasih. Perusahaanmu akhir-akhir ini baik-baik saja? Berjalan dengan cukup baik. Bagus. Jangan bercanda lagi, aku hari ini datang untuk... Ada hal yang ingin aku bicarakan denganmu. Sungguh serius ya? Masalah yang sangat serius. Baik. Tapi sebelum bicara kamu harus janji satu hal padaku. Bos Ju, silakan katakan. Setiap kata yang kamu ucapkan harus jujur. Bukti di pengadilan. Baik. Sekarang kamu dengan kakakku.
Apa gunanya aku punya anak seperti ini? Aku melakukan semua ini untuk kebaikannya. Pada akhirnya malah membuatku kesal. Nyonya menurutku. Tuan muda hari ini memang sudah tidak enak hati. Aku perkirakan semalam tidak tidur nyenyak. Tidak tidur nyenyak. Mungkinkah pagi tadi tante yang membersihkan kamarnya, membuatnya terbangun? Bagaimanapun di matanya apa yang aku lakukan selalu salah. Dia selalu tidak suka. Enggak kok Bu, anak muda sekarang itu memang suka memberontak. Dulu saya juga begitu sama orang tua saya. Ibu nggak dengar tadi dia ngomong apa sama saya. Bilang saya dari kecil nggak pernah ngurusin dia. Dia ketemu saya kayak ketemu musuh aja. Coba lihat saya sibuk dari pagi sampai malam. Siapa lagi yang saya pikirkan kalau bukan supaya dia dan Lele hidup lebih baik? Benar kan? Benar-benar menurut saya. Omongan tuan muda itu cuma emosi aja Ibu, jangan diambil hati. Sekarang kan orang bilang, orang suka menyakiti orang yang paling dekat sama dia. Maksudmu? Saya orang yang paling dekat sama dia. Tentu saja. Kalau nggak Ibu nggak ngapa-ngapain dia. Kenapa dia selalu bikin Ibu kesal? Nggak waras aja. Benar-benar nggak waras. Bu, menurut saya sih, ini namanya terlalu khawatir. Maksudmu apa? Ibu lihat tuan muda pulang kali ini. Ibu merasa tiba-tiba nggak. Tiba-tiba? Saya nggak salah dengarkan. Jangan bikin saya kaget. Jadi, Ibu pasti nggak akan buru-buru bertindak. Ibu harus tanya dulu kenapa ini terjadi. Benar kan? Dia bisa pulang kali ini itu sudah lebih dari cukup. Dia kayak gitu mana berani saya tanya. Saya ingat tuan muda pernah bilang sama saya. Dia pengen melakukan sesuatu seumur hidupnya. Sekarang tiba-tiba nggak mau lagi malah ke kompleks ini. Kerja jadi satpam. Maksudmu? Menurut saya sih, daripada Ibu langsung merencanakan mending tunggu dulu. Lihat dulu tuan muda mau ngapain. Setelah kita ngerti, baru kita putuskan gimana. Kayak urusan Feng Shui itu kan cuma detail. Nanti kalau memang mau melakukannya, dengan kemampuan Ibu itu nggak susah. Saya cuma pengen kasih perhatian aja. Tapi dia nggak terima tahu nggak? Bu, saya tahu Ibu khawatir. Ibu juga mikirin tuan muda. Tapi waktunya masih panjang. Kita pelan-pelan saja. Bagaimana kalau gini Dazheng? Mulai sekarang, kamu perhatikan dia baik-baik. Aku pikir ini cuma sementara. Mungkin dia cuma iseng-iseng aja. Atau dia mau ngapain? Kamu lebih perhatikan ya. Oke Bu, tenang aja. Aku pasti bakal lebih perhatian. Kamu sama kakakku gimana nih? Tanya aja sama kakakmu. Aku cuma mau tanya sikapmu. Sikapku selalu sama kok. Iya. Asal ayahmu setuju. Beres deh urusannya. Kamu suka apa sih sama kakakku? Kondisi keluarganya biasa aja. Kamu suka apa sih sama dia? Emang kamu nggak tahu? Makanya aku nanya. Orang kayak kakakmu di zaman sekarang, susah banget dicari. Makanya dia kayak hewan langka. Iya, Aku malah pengen tanya kamu suka apa sama dia. kepribadiannya. Dulu waktu kamu masih polisi kecil. Kalian berdua setara. Tapi sekarang kamu udah beda. Udah naik kelas. Sekarang kamu suami level nasional, tahu nggak? Semua cewek suka sama kamu. Suka sama kamu yang kaki panjang. Tapi kakakku gimana dong? Kakakmu. Kamu yakin banget ya? Aku berubah kayak gini buat siapa? Kamu pikir aku mau berubah kayak gini? Aku kasih tahu ya, yang paling aku suka tetaplah jadi polisi. Aku aja pengen kayak kamu, nggak ada kesempatan. Kalau gitu kita tukeran aja. Tukeran ya tukeran. Tapi kita harus bikin ayahmu setuju dulu. Aku harus nikah sama kakakmu dulu, ngerti nggak? Oke. Ngelihat kamu hari ini tulus banget.
Ayo kita bikin aliansi aja. Janji deh lo gak akan pelin-pelan lagi. Kagak bakal, gue juga bukan tipe pelin-pelan kok. Dulu sih gue selalu ikutin yang bener. Di mana ada kebenaran gue pasti ke situ. Lo ngerti gak sih apa itu kebenaran? Ayo semangat bocah. Jadi sekarang di rumah ini udah ada 2 orang yang dukung gue. Iya dong. Sukses gue udah dekat nih. Jangan sampai ngecewain gue ya. Sobat baik harus saling dukung. Makasih. Oke. Rapat hari ini kita udahan aja ya. Gue rasa udah ada kemajuan yang bagus. Gue duluan ya. Ada apa-apa langsung hubungi sekretaris gue aja. Oke SIP. Gue duluan ya. Gak usah anterin, sibuk aja lo, gak usah Dasar anterin. bocah.